Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh Islam di Indonesia. Walaupun masa jaya kerajaan Islam di Nusantara tidak berlangsung lama, namun tetap memberikan pengaruh besar yang masih bisa kita rasakan saat ini. Bahkan sekarang Indonesia menjadi negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Selain berpengaruh pada kepercayaan masyarakat Nusantara masa itu, kehadiran Islam tentunya juga memengaruhi aspek lainnya. Apa saja pengaruh Islam di Indonesia? Pengaruh Islam terjadi pada sistem pemerintahan, bidang agama, seni bangunan, bidang sosial, kebudayaan, dan seni ukir. 1. Sistem pemerintahan. Sebelum Islam masuk Indonesia, sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi besar dan pengendalian kekuasaan. Kemunculan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam di Indonesia menunjukkan bukti konkret pengaruh Islam pada sistem kemasyarakatan. Dalam konteks sistem politik dan pemerintahan, ditunjukkan dengan penggunaan gelar sultan untuk raja. Dalam struktur pemerintahan Keraton Demak juga menunjukkan Islam telah memengaruhi pola dan tatanan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia, ditandai adanya jabatan penghulu. 2. Bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan terhadap roh halus. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Di masyarakat Sumatera Barat mengakui perlunya norma-norma adat yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ditetapkan Islam. Adanya pepatah adat bersendisara dan cara bersendikan kitabullah memperkaya norma-norma adat di Sumatera Barat Islam. Di Jawa memerlukan antara upacara adat dengan dakwah Islam, ditunjukkan dengan adanya grebek maulud. Di berbagai tempat di Nusantara banyak diadakan upacara adat dengan latar belakang terkait paham-paham tertentu dalam Islam. Misal, kenduri, bubur surah, asan usen tabut, kanji asura, dan lain-lain. Tiga, bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha terjadi pembedaan yang tegas antar kelompok masyarakat. Pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat menjadi golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Setelah Islam masuk, sistem kasta menjadi pudar karena ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta. Islam memandang semua manusia sama di bawah Tuhan, tanpa membedakan warna kulit, ras, suku, dan status ekonomi. Meskipun demikian, pada masa Islam masih terdapat penggolongan kelompok masyarakat. Di Jawa misalnya, seorang ulama diberi gelar kiai, sebuah gelar yang menunjukkan ketinggian derajat pada struktur sosial di masyarakat. Begitu pula dengan para penyebar Islam yang diberi gelar sunan. Ini menunjukkan status sosial yang tinggi. 4. Pada bidang kebudayaan. Setelah masuknya Islam di masyarakat, sudah tidak lagi menggunakan kalender Saka. Sultan Agung dari Mataram membuat kalender Jawa yang berdasarkan perhitungan peredaran bulan Hijriah. Bahasa yang digunakan sehari-hari pun banyak yang berubah.
Ada banyak kosakata Arab yang diserap ke dalam bahasa Melayu dan bahasa Nusantara. Penyebutan hari dalam kalender termasuk salah satu yang terpengaruh kata sarapan tersebut. Senin berasal dari kata isnain, Selasa dari sulasa, Rabu dari bahasa rauba'ah, Kamis dari bahasa hamis, Jumat dari Jumat, dan Sabtu dari Sabtu. Kamu pasti punya teman yang namanya bernuansa Arab kan? Atau kamu adalah salah satu orangnya? Nama-nama orang yang bernuansa Arab seperti Muhammad, Abdullah, Umar, Ali, Hasan, Ibrahim. Nama-nama itu juga berasal dari pengaruh masuknya Islam di zaman kerajaan dulu. Yang kelima, seni bangunan. Bukti adanya pengaruh Islam pada seni bangunan ada pada masjid dan makom. Masjid adalah bangunan tempat ibadah sholat bagi umat Islam. Dalam bangunan masjid, pengaruh Islam terlihat dari seni ukir di dalam relief di Masjid Matingan Jepara, Jawa Tengah, dan lain-lain. Selain di masjid juga ada seni ukir kayu di Cirebon, Jawa Barat. Pengaruh Islam pada makam terlihat dari nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur, Makom Ali Malkisoleh di Beuringin, Aceh, dan Makom Troloyo di Mojokerto, Jawa Timur. Pembangunan makam bagi sebagian umat Islam di Indonesia dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tinggal. Di Indonesia banyak ditemukan makam yang terletak di bukit atau dataran tinggi. Misalnya makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung dan lain-lain. Keenam, di bidang seni ukir. Seni ukir yang berkembang pada masa Islam merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Dalam ajaran Islam, ada larangan untuk membuat patung atau melukis hidup, apalagi dalam bentuk manusia. Meskipun demikian, seni ukir terus berkembang dengan menggunakan ragam hias yang terdiri dari pola-pola daun-daunan, bunga-bungaan, bukit-bukit karang, pemandangan, dan garis-garis geometri. Ragam hias ini kemudian ditambah dengan ragam hias huruf Arab atau kaligrafi yang kerap kali digunakan untuk menyamarkan lukisan makhluk hidup. Pada masa itu, seniman menerapkan teknik stilasi. Ini adalah teknik yang dilakukan untuk menyamarkan ukiran makhluk hidup. Hal ini dilakukan karena dalam agama Islam tidak diperbolehkan untuk melukis makhluk hidup bernyawa dalam konteks penyembahan berhala. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan pengaruh masuknya Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.